Halo anak-anak, selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, nama Ibu Nadifa dan bersama rekan Ibu Firda. Hari ini kita akan membahas mengenai metamorfosis pada kupu-kupu. Yuk simak videonya sampai selesai ya. Materi kita pada hari ini adalah metamorfosis pada kupu-kupu. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, kira-kira anak-anak di rumah udah pada tahu belum apa itu metamorfosis? Kalau belum tahu, biar Ibu jelaskan apa itu metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah proses perkembangan biologi yang terjadi pada hewan yang melibatkan pertumbuhan fisik atau setelah melahirkan dan penetasan. Nah, proses metamorfosis ini terjadi karena pertumbuhan sel yang radikalnya ini tidak sama. Nah, metamorfosis ini memiliki dua jenis. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna, yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama ada metamorfosis sempurna. Pada metamorfosis sempurna terdapat fase seperti telur, larva, pupa, dan juga dewasa. Nah, contoh pada hewan-hewannya seperti kupu-kupu, lalat, nyamuk, dan juga katak. Lalu yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna ini, hewan hanya memiliki 3 fase. Yang pertama adalah telur, nifa, dan imago. Yang mana contoh hewan metamorfosis tidak sempurna ini seperti capung, lalu ada kecoa, jangkrik, dan juga belalang. Lalu seberapa pentingkah metamorfosis pada serangga? Mari kita cari tahu. Metamorfosis pada serangga merupakan hal yang penting karena melibatkan pertumbuhan fisik serangga dan juga radikal serangga. Nah, metamorfosis ini sangat penting karena jika tidak ada metamorfosis, serangga tidak akan bisa berubah bentuk dan juga tidak akan bisa beradaptasi di lingkungan yang dia tempati. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu Firda tentang penjelasan singkat mengenai metamorfosis serta mengapa sih metamorfosis itu sangat penting untuk serangga, karena agar serangga dapat berubah fisik, bertumbuh, berkembang, dan juga dapat beradaptasi dengan lingkungan hidup tempat ia tinggal. Nah, dari sekian banyak jenis serangga yang ada di alam semesta ini, mari kita bahas mengenai metamorfosis atau siklus hidup kupu-kupu. Siklus hidup kupu-kupu itu ada 4 fase. Yang pertama ada telur, larva, pupa, dan juga imago. Ibu akan menjelaskan mengenai 4 fase tersebut lebih lanjut. Disimak ya. Fase pertama dalam kehidupan kupu-kupu yaitu ada pada telur. Telur adalah fase atau tempat di mana kehidupan kupu-kupu dimulai. Setelah telur itu menetas, ia akan menjadi larva atau yang sering kita sebut dengan ulat. Nah, ulat ini juga adalah fase di mana kupu-kupu muda makan dan bertumbuh. Setelah larva atau ulat, dia akan menjadi pupa atau yang sering kita sebut dengan kepompong. Nah, dari kepompong inilah akan terjadi sesuatu perubahan yang ajaib dan indah. Nah, dari pupa atau kepompong inilah akhirnya akan muncul kupu-kupu dewasa yang cantik dan indah, atau juga bisa disebut dengan imago. Nah, kan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nadifa tentang metamorfosis kupu-kupu. Kira-kira anak-anak di rumah sudah pada punya gambaran belum ya tentang metamorfosis kupu-kupu? Belum? Kalau belum, mari kita simak bersama-sama video animasi tentang metamorfosis kupu-kupu. Jangan lupa disimak ya. Sedikit cerita tentang kehidupan kupu-kupu. Di alam semesta ini masih banyak sekali cerita-cerita yang lebih menarik lainnya. Jika kalian penasaran dan ingin tahu, jangan ragu untuk membaca buku tentang alam semesta, ataupun kalian bisa menjelajahi langsung di kebun, di taman, ataupun di internet. Siapa tahu kalian bisa menemukan fakta-fakta menarik lainnya tentang hewan ataupun tumbuhan.
Nah, kan tadi kalian sudah menyimak dan menonton video tentang metamorfosis kupu-kupu. Kira-kira pernah nyimak gak ya? Karena sekarang ibu bakal kasih tugas, yaitu tentang mencari hewan yang memiliki metamorfosis sama seperti kupu-kupu atau metamorfosis sempurna. Nah, apa aja sih fase metamorfosis sempurna? Yang pertama ada telur, larva, pupa, dan juga dewasa. Nah, ini adalah 4 fase metamorfosis sempurna. Nah, kalian harus cari hewan yang memiliki metamorfosis sempurna di lingkungan rumah kalian. Jika sudah, kalian tulis di buku tulis atau buku catatan. Nanti begitu pertemuan langsung dikumpulkan kepada ibu. Terakhir, anak-anak, bagaimana kalau kita berbagi pengalaman tentang kupu-kupu? Mungkin dari kalian ada yang tahu atau pernah melihat kupu-kupu di kebun, di taman, atau di rumah kalian. Ayo ceritakan pengalaman kalian, atau jika kalian memiliki pertanyaan, ayo ajukan pertanyaannya. Kita juga dapat mendiskusikannya di kelas ataupun menulis di buku catatan. Pendapat dan cerita kalian sangat berharga loh. Jadi anak-anak, mari kita jaga rasa ingin tahu dan cinta alam. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!